Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan rekapitulasi nasional untuk suara pemilih di luar negeri dengan pengecualian PPLN Kuala Lumpur yang belum menggelar pemungutan suara ulang. KPU akan melanjutkan rekapitulasi nasional suara dalam negeri pada hari ini. Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis KPU Idam Holik mengatakan proses rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri akan dilakukan jika 38 provinsi telah menyelesaikan rekapitulasi di tingkat provinsi. Berdasarkan jadwal KPU, rekapitulasi tingkat provinsi akan selesai pada 10 Maret 2024. Saat ini proses rekapitulasi berjenjang masih terus berjalan. Rekapitulasi nasional dalam negeri juga akan digelar dengan 2 panel. KPU akan melaksanakan rekapitulasi suara dari 38 provinsi secara simultan. Sementara itu untuk rekapitulasi nasional suara luar negeri akan kembali dilanjutkan jika pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia sudah selesai dilaksanakan. Bagaimana situasi terkini rekapitulasi nasional tingkat provinsi di KPU? Sudah bergabung jurnalis BTV Teresia Silalahi dan juru kamera Koel Joseph di gedung KPU. Tere, provinsi mana saja yang dilakukan rekapitulasi pada hari ini? Selamat sore Stefani dan juga pemirsa, di mana memang untuk rekapitulasi saat ini dilakukan pada jenjang begitu, di mana untuk yang ketiga ini adalah provinsi atau kabupaten yang dijalankan dari tanggal 17 Februari 2024 hingga nanti pada 10 Maret 2024, dan nanti untuk semua perhitungan secara nasional akan terkumpul pada 20 Maret 2024. Perlu diketahui bahwa untuk seluruh KPU untuk perhitungan di daerah ini dilakukan KPU masing-masing dan dilakukan secara serentak begitu, dengan nanti ujung waktunya adalah pada tanggal 10 Maret 2024. Dan untuk rekapitulasi suara nasional Pilpres saat ini 2024 ini, untuk hasil real account sementara yang saya dapatkan saat kemarin diagram masih ada begitu, untuk hasil real account-nya adalah 78,10%, dan perhitungan ini sudah dilakukan sebanyak 642.000 suara. Dan untuk yang tertinggi masih diraih dari Prabowo Gibran dengan skor atau dengan persenan 58,82% atau 75 juta suara, dan disusul dengan Anies Mohaimin yaitu 24,49% atau 31 juta suara. Dan untuk selanjutnya adalah paslon nomor urut 1 Ganjar Mahfud yaitu sebesar 24,49 atau 31 juta suara. Dapat diinformasikan bahwa memang KPU saat ini akan melanjutkan lagi perhitungan saat nanti perhitungan dari suara PPLN dari Malaysia akan dilakukan. Dapat diinformasikan bahwa nanti pemilu ulang ini di Malaysia akan dilakukan pada tanggal 9 atau 10 Maret 2024. Dan sejauh ini memang paslon nomor urut 2 unggul dalam 66 kota di luar negeri. Di antaranya suara tertinggi Prabowo Gibran ini ada di Tokyo dan juga Bangkok, dan yang kedua disusul oleh paslon nomor urut 3 dengan unggul di 38 kota di luar negeri. Salah satunya ada di Bangkok juga. Dan sejauh ini itu saja, Stefani. Ya, Tere, saat ini yang menjadi sorotan publik juga adalah Sirekap yang tidak lagi dipublikasikan grafisnya. Apakah sudah ada komentar terbaru dari KPU terkait hal ini? Baik Stefani, hingga saat ini kami belum mendapatkan secara lebih langsung terkait dari anggota KPU, tetapi kami mendapatkan informasi kemarin bahwa wartawan sempat ada yang menelpon salah satu anggota KPU RI yaitu Idam Holik, menyatakan bahwa KPU saat ini memang memberhentikan sementara diagram yang berada di Sirekap dikarenakan memang diagram yang berada di Sirekap ini tingkat kekeliruannya cukup tinggi oleh pembacaan yang berada di masyarakat begitu, sehingga menyebabkan data tidak sesuai juga begitu. Ada beberapa data-data yang tidak sesuai atau tidak sinkron dari TPS-TPS yang berada di daerah direkapitulasikan di nasional tidak sesuai dengan diagram-diagram tersebut, hingga menyebabkan KPU sendiri menghentikan secara sementara. Dan dapat diinformasikan juga, Idam Holik juga memberikan informasi bahwa KPU sendiri akan berfokus pada formulir C1 Pleno atau formulir perhitungan manual pemilu 2024. Dan perlu diinformasikan juga untuk KPU sendiri mewajibkan untuk menggugah dokumen asli Sirekap demi menjaga transparansi, dan juga untuk masyarakat sendiri hanya bisa mengakses Sirekap melalui beberapa wilayah. Tadi saya juga sempat melihat untuk data Sirekap ini tidak ada diagram, tapi kita bisa mengakses beberapa wilayah-wilayah perolehannya seberapa, tetapi tidak muncul secara baik begitu. Berapakah untuk suara
suara terakhir, karena memang saya terakhir melihat diagram itu adalah kemarin, dan di situ baru terlihat hasil real account terakhir suaranya adalah 78,10%. Sejauh ini itu, Stephanie. Baik, terima kasih Teresia Silalahi dan juru kamera Koel Joseph melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali.